Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Husnul Faida. Saya dari kelas 2B Prodi PIAUD. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farikhin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Nah, kewajiban belajar mengajar di sini di tafsir Tarbawi ini yang akan kita bahas adalah tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bentar saya bacakan dulu ya Bunda. Sebelum kita bahas apa sih yang ada di dalam tafsir tersebut, kita biar tahu dulu ayatnya, kita biar kenal dulu ayatnya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, poin yang paling penting di sini adalah tentang perintah ayat ini turun dari Allah. Firman ayat ini turun dari Allah, yaitu yang kita bahas bukan ayat yang dari ayat 1 sampai ayat 5, tapi yang kita bahas pesan yang tersimpan dalam ayat ini, yaitu dari kata Iqra. Iqra artinya bacalah. Di sini jika kita tarik benang lurusnya, Iqra berarti perintah Allah dalam ayat ini dimaksudkan kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad khususnya. Itu kita untuk selalu belajar membaca. Belajar membaca baik itu membaca segala hal, baik itu membaca pengetahuan umum, pengetahuan agama atau apapun, atau membaca mempelajari apa yang ada di kehidupan di sekeliling kita, seperti itu bunda-bunda. Maksudnya di sini, secara tidak langsung pendidikan membaca ini sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di surat Al-Alaq ini. Nah, kita sebagai hambanya harus mematuhi dan diusahakan bisa menerapkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk selalu senantiasa untuk bisa belajar untuk membaca atau mengkaji sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu bunda-bunda. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, dari dari ayat ini, kita sebagai tenaga pendidik khususnya, seperti saya sebagai tenaga pendidik, saya dianjurkan untuk menerapkan kepada peserta didik kita untuk senantiasa mereka untuk rajin-rajin belajar membaca. Kita kenalkan kepada anak didik kita, entah itu berupa bacaan dongeng, cerita-cerita Islami yang seperti itu, ilmu pengetahuan yang bersifat saintis, matematika, pokoknya semuanya kita kasih ke anak didik kita untuk senantiasa gemar membaca. Karena ketika anak didik kita atau kita sebagai insan sudah senang untuk membaca, baik itu membaca Al-Quran, membaca buku-buku, akhirnya pola pikir kita itu bisa berpikiran lebih luas lagi, mindset kita lebih dibuka lagi. Karena dengan adanya kita sering membaca, kita bisa mengetahui menelaah, oh iya ternyata ketika saya membaca buku ini, karena ketika saya membaca surat ini artinya seperti ini. Oh, berarti pola pikir kita menghadapi masalah itu harus lebih bijak lagi, seperti itu hikmahnya bunda. Nah, poin penting lagi ya, dari ayat ini kita ditegur secara halus lah oleh Allah. Dari kata
alaqah itu, dari kata alaqah itu, bahwasanya kita itu sepintar-pintarnya kita, sesukses-suksesnya kita tidak boleh mempunyai sifat yang namanya sombong, karena kita itu ditegur oleh Allah. Kita harus bisa mengingat asal muasal kita diciptakan, karena kita diciptakan dari hal yang paling hina, hal yang paling sangat lemah sekali. Jadi kita tidak punya hak, seberapa sukses pun kita, seberapa pintar pun kita tidak punya hak untuk bisa bersifat sombong terhadap sesama, lebih-lebih kepada Allah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, tafsir yang akan saya bukan menafsirkan sih, yang akan saya coba paparkan, berbagi ilmu bersama teman-teman ini sama bunda-bunda, yaitu tentang surat At-Taubah. Sebentar ya Bun, kita baca lagi, kita belajar lagi. At-Taubah, ya Allah. Sudah bisa sebentar ya, mohon bersabar. Sudah saya ini barusan, maaf. Nah, di At-Taubah ini tidak apa-apa ya, kita langsung saja, tidak baca ayatnya saya. Di At-Taubah ini pada suatu ketika itu para sahabat Nabi itu berlomba-lomba untuk berjihad di medan perang. Nah, ayat ini turun. Kita bukan hanya bisa berlomba-lomba atau mencari sesuatu, mencari pahala, mencari kemuliaan lewat berperang di jalan Allah, seperti mati syahid di jalan Allah. Intinya bersyiar di jalan Allah melalui perang. Tapi kita bisa berjihad di jalan Allah itu dengan cara menuntut ilmu. Nah, karena ketika kita menuntut ilmu dengan ikhlas, kita bisa berperang atau berjihad di jalan Allah itu ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, berada di dunia pendidikan seperti kita berada di dunia pendidikan anak usia dini. Kita mengajarkan kepada anak didik kita tentang akhlak dari kecil, tentang cara membaca, tentang cara menulis, semuanya kita rangkul untuk anak didik kita. Nah, di situ merupakan sudah berbentuk jihad kita yang sudah dianjurkan oleh surat At-Taubah ini. Seperti itu bunda-bunda. Nah, untuk selanjutnya, ayat yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ayat surat Al-Mujadalah, ayat 11. Sebentar. Ya, Al-Mujadalah. Ayat 11. Ya, bunyinya seperti ini bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Ya Allah, sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfa'illahu lakum wa idza qila zuzu fanzuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini turun asal muasalnya adalah ketika Nabi mengadakan kajian. Kalau bahasa kita ya, bahasa modern kita untuk saat ini itu kajian. Ketika beliau sedang melakukan dakwah, ada salah satu sahabat
baru datang mau mengikuti majelis tersebut, mau mengikuti kajian tersebut. Tapi sahabat yang sudah lama duduk di tempat itu, intinya di lingkungan yang Nabi duduk, yang ketika mengajarkan ilmu kepada, maksud bukan ya, ilmu kepada para sahabat yang lain, berbagi ilmu kepada sahabat yang lain, mereka itu tidak mau bergeser dari tempat duduknya. Maka Allah menurunkan ayat ini, berlapang-lapanglah wahai engkau di dalam majelis. Maksudnya ketika kita, maksudnya benar, kita secara harfiah artinya itu kita dianjurkan untuk menggeser tempat duduk kita untuk orang lain. Tapi secara, kalau kita tarik benangnya secara pengertian secara lebih luasnya, kita itu bukan hanya berlapang-lapang untuk berada di dalam majelis, tapi berlapang-lapang untuk meluaskan hati kita, menjauhkan sifat dari sifat yang buruk, itu seperti itu bunda-bunda, menjauhkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor. Karena seberapapun pintar kita, seberapapun alim kita, tetapi akhlak kita di dekat orang tua kita, di lingkungan sahabat kita, saudara-saudara kita tidak baik, maka Allah akan mengurangi pahala yang kita dapat. Seperti itu bunda-bunda. Nah, untuk di dunia pendidikan kita bisa mengajarkan ini kepada murid kita, yaitu agar mereka tidak saling berebut. Biasanya kan anak-anak, kalau di tempat saya kan ada mengaji, anak-anak mengaji itu saya biasakan untuk mengantri. Kadang anak-anak yang sudah datang duluan, dia sudah antri, ada temannya yang baru datang langsung serut jerubuk gitu. Nah, itu ya ini karena mereka tidak mau berlapang-lapang di dalam masjid seperti itu, majelis. Maksudnya mereka kan masih belum paham apa sih yang maksud bunda ini, kita dibudayakan untuk antri, untuk belajar berdisiplin. Mereka kan masih belum paham. Jadi secara tidak langsung kita bisa menerapkan ayat ini kepada peserta didik kita, mereka untuk bisa lebih menghargai menghargai teman, menghargai guru, untuk tidak untuk tidak memiliki sifat yang acuh tak acuh terhadap orang lain seperti itu. Nah, di sini sebenarnya posisi orang yang menuntut ilmu itu sama sebenarnya. Yang menentukan itu kan kadar kebarokahan dari ilmu yang mereka dapat, seperti itu. Semoga kalau harapannya kita untuk peserta didik kita, mereka itu menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang bertakwa, agar bisa menarik kita ke surga. Karena kecimpungnya kita kan di dunia pendidikan. Untuk ini, di dunia pendidikan, semoga anak-anak yang kita didik bisa menarik kita ke surganya Allah kelak. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kurang sempurna tolong disempurnakan untuk Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.